2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap, insya Allah. Tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Dia tidak ada standingnya, tidak ada legal standingnya. Apa standing Pradi Bersatu untuk mengajukan ini? Memang hal yang tidak masuk akal. Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang menyeret akademisi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai terdakwa kini memasuki babak baru usai alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu menempuh gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak kemarin, sidang perdana gugatan pra-peradilan sudah digelar dan nantinya sidang akan digelar secara maraton dalam waktu seminggu. Dalam gugatannya, Dr. Tifa menguji prosedur hukum yang menurutnya tidak memberikan asas kepastian. Ya, Dr. Tifa dan tim hukumnya mempertanyakan putusan hakim yang sebelumnya membatalkan status terdakwa. Namun hanya berselang 3 hari, melalui surat Dr. Tifa kembali ditetapkan sebagai terdakwa setelah jaksa penuntut umum memperbaiki dakwaannya yang sebelumnya dianggap kabur. Atas dasar itulah, Dr. Tifa dan tim hukumnya memutuskan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan untuk mendapatkan keadilan melalui peradilan yang substansial. 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan, ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa sudah ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan bahwa kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya agar karena sidang pra-peradilan ini berlangsung maraton ya, besok pagi kita akan lanjutkan dan seterusnya hingga putusan, maka mohon doanya. Saya mohon bukan karena saya ingin ditenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta. Keputusan Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan sempat menuai cemoohan oleh pendukung Jokowi lantaran dianggap mengikuti jejak Roy Suryo yang hanya mengulur-ulur waktu guna menghindari sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang seharusnya digelar di awal bulan Agustus ini. Menanggapi tudingan miring tersebut, Dr. Tifa dengan tegas membantah sekaligus siap melayani pihak tergugat dalam hal jaksa penuntut umum untuk memberikan perlawanan jika nantinya sidang gugatannya diterima Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, pasal 75 ayat 2 dan 3
atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap, insya Allah. Saya menegaskan apa yang dikatakan Dr. Tifa. Pra peradilan ini bukan untuk kepentingan Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra peradilan ini yang kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu karena ini kuhap yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu. Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan, perbaikan mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki ini tidak ada. Batal demi hukum. Dan itu keseluruhan dakwah. Ya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan putusan pengadilan itu, hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu, hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, Tapi tidak ada, bukan demi hukum. tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncati. Diloncati langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Sementara itu, dukungan diberikan langsung Roy Suryo yang hadir langsung di sidang perdana gugatan pra-peradilan Dr. Tifa. Seperti biasa, Roy Suryo berharap Dr. Tifa memenangkan gugatan pra-peradilan yang digelar secara maraton. Dalam sambutannya, Roy Suryo memberikan pujian setinggi langit pada keberanian Dr. Tifa yang tidak henti-hentinya memberikan perlawanan dan kejutan. Namun yang menarik dari kehadiran Roy Suryo, yakni sindiran pedas yang terus dipertontonkan melalui kaos yang dikenakannya. Kali ini Roy Suryo memamerkan slogan "Kami akan lawan" yang belakangan ini kembali viral. Pernyataan itu sendiri tidak lain pernyataan sikap Jokowi pada saat kampanye 2019 yang kini kembali rame menjadi bahan ledekan di tengah masyarakat. Saya hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifauziah Tiasuma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan, dan tadi kita sudah dengar, saya gak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa, luar biasa, yang menyatakan akan melakukan mengikuti ini dan tidak akan lari. Ya, jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukumnya yang luar biasa, TPDT, ya, tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja, dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi kalau sidang dari pra-peradilan itu memang tiap hari. Lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada. Ya, dan Jumat itu saya juga ada pra-peradilan di sini juga. Jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dan ikuti Dr. Tifa memang menuai sorotan tajam tim hukum Jokowi dan para relawannya. Karena pra-peradilan itu pula, DPN Pradi Bersatu menggelar jumpa pers dan mengirim surat terbuka pada Mahkamah Agung untuk membuat SEMA atau aturan internal untuk para hakim agar membatalkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menanggapi surat terbuka DPN Pradil Bersatu, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menyebut DPN Pradi Bersatu tidak mempunyai legal standing untuk meminta Mahkamah Agung mengeluarkan aturan terkait pra-peradilan. Dalam menanggapi surat terbuka tersebut, Refli menuding upaya pengaturan atau pembatasan pra-peradilan adalah tindakan yang konyol dan melanggar hak asasi manusia. Dan berikut alasan Refli Harun tidak setuju pra-peradilan dibatasi, sebagaimana diminta Pradi Bersatu yang dianggapnya konyol. Ya, dia bukan tidak ada kompetensinya.
Dia dalam tidak kasus ada ijazah ya. standingnya, tidak ada legal standingnya. Apa standing Pradi Bersatu untuk mengajukan ini kan memang hal yang tidak masuk akal. Jadi, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan siapapun itu pro Jokowi menurut saya konyol. Kenapa? Pra peradilan itu adalah hak ya pencari keadilan, justice seeker, termasuk dalam hal ini tersangka, untuk mencari keadilan, untuk membela haknya, untuk menegakkan hak asasi manusianya dari kemungkinan kesewenang-wenangan institusi negara, dalam hal ini bisa penyidik, bisa penuntut. Ya, karena itu rasanya ketika kemudian mau dibatasi dengan cara melobi ke MA, itu menurut saya pikiran yang konyol. Itu satu. Yang kedua, Mahkamah Agung tidak boleh membatalkan atau membatasi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oh, berarti bisa melakukan pra-peradilan berkali-kali. Ya, silahkan saja melakukan peradilan berkali-kali. Jangan dikira bahwa mengajukan pra-peradilan itu mudah. Itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu, dan lain sebagainya. Nggak mungkin juga orang bisa dan kuat melakukan pra-peradilan berkali-kali. Kenapa Mas Roy bisa? Ya karena Mas Roy lawyernya punya militansi, ya, tidak dibayar. Kalau seandainya misalnya orang harus dibayar dulu untuk mengajukan pra-peradilan, satu pra-peradilan harus sekian rupiah dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah tidak mungkin dia mampu melakukan itu terus-menerus. Oh, kalau dia banyak uang, ya silakan saja. Karena ada pembatasan yang secara natural bisa diterapkan, yaitu tidak boleh namanya nebis in idem, yaitu mengajukan perkara yang sama. Kalau mengajukan perkara yang sama, ya pasti akan dibatalkan. Mungkin tidak akan diregistrasi. Jadi sekali lagi, mereka yang ingin membatasi pra-peradilan sama saja membatasi hak tersangka untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.